Selamat datang di Kabupaten Enrekang, Bumi Masen Rempulu. Kabupaten Enrekang secara geografis terletak di sebelah utara kota Makassar yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menuju ke Kabupaten Enrekang, diperlukan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 jam perjalanan darat dengan jarak tempuh sejauh kurang lebih 235 km. Selain perjalanan darat, Kabupaten Enrekang juga bisa ditempuh dengan pesawat udara dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ke Bandar Udara Toraja Airport Kabupaten Tanah Toraja, karena secara geografis letak Kabupaten Enrekang tepat bersebelahan dengan Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah 1.786,1 km persegi dengan kondisi topografi berupa gunung dan perbukitan. Sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang. Gunung Latimojong yang termasuk dalam jajaran Seven Summit atau salah satu dari 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia berada di Kabupaten Enrekang. Ketinggian gunung dan perbukitan di kaki Gunung Latimojong yang berkisar antara 2.100 hingga 3.000 mdpl menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai surganya kopi Arabica yang terkenal dengan nama Kopi Arabica Kalosi Enrekang. Komoditas kopi Arabica Kalosi Enrekang bahkan sudah menembus pasar mancanegara loh. Kabupaten Enrekang memiliki volume curah hujan dengan intensitas dari lebat hingga sedang. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Enrekang juga terkenal sebagai daerah penghasil pertanian dan hortikultura, utamanya bawang merah, jagung, dan sayur-sayuran yang dipasok ke berbagai pelosok Nusantara. Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 112 desa, dan 17 kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 226.776 juta jiwa pada tahun 2020 dengan mata pencarian penduduk adalah bertani, berkebun, dan beternak, dan sebagian kecil lainnya menjadi pedagang dan pegawai. Pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan Bupati Detrandus Haji Muslimin Bando MPD dan Wakil Bupati Asman SE memiliki visi mewujudkan Enrekang maju, aman dan sejahtera yang berkelanjutan dan religius. Dalam rangka mewujudkan visi emas, pemerintah Kabupaten Enrekang mendorong percepatan investasi daerah, salah satunya dengan menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Satgas Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah di bidang pekerjaan umum dan cipta karya yang ditandai dengan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pembentukan Satgas Percepatan Berusaha berdasarkan keputusan Bupati nomor 208/3/2018. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang berdasarkan produk domestik regional bruto pada tahun 2019 sebesar 7,298,24 miliar rupiah dengan indeks pembangunan manusia yang mengalami tren positif yang naik setiap tahunnya menempatkan Kabupaten Enrekang dalam 5 besar indeks pembangunan manusia dari 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, Kabupaten Enrekang sudah cukup memiliki kekuatan dalam membuka peluang investasi baik secara regional nasional maupun internasional. Kondisi keamanan dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Enrekang yang religius sangat kental dalam Sipakalebi dan Sipakario, menjadikan Kabupaten Enrekang selalu dalam kondisi aman dan tentram yang tentunya sangat mendukung iklim untuk berinvestasi. Dalam rangka menarik minat para investor untuk masuk di Kabupaten Enrekang, pemerintah daerah telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung berupa sarana jalan, di mana saat ini kondisi jalan yang ada di Kabupaten Enrekang sudah menjangkau 12 kecamatan hingga ke pelosok-pelosok desa yang terhubung langsung dengan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan serta lokasi-lokasi wisata. Sarana peribadatan.
sarana kesehatan dan sarana pendidikan yang sudah cukup memadai untuk mendukung iklim investasi yang baik. Sarana lainnya berupa hotel dan penginapan, sarana transportasi antar desa dan kota, sarana informasi dan komunikasi, pasar dan pertokoan, sarana perbankan, rumah makan dan kafe, sarana olahraga, sarana publik berupa taman dan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Nrekang dalam mendorong peningkatan investasi melalui penanaman modal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, memiliki paket-paket investasi dalam berbagai sektor. Sektor pertanian. Di sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Nrekang memiliki beberapa komoditi unggulan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Di bidang tanaman pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang berusaha semaksimal mungkin untuk terus mendorong pertumbuhan produksi pertanian, khususnya padi dan jagung yang memang menjadi primadona masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Nrekang. Produksi jagung berdasarkan data BPS di tahun 2020 mencapai 100.464,1 ton dengan luas lahan sebanyak 16.463,1 hektar. Sentra produksi jagung terletak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Nrekang, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Anggeraja. Ada satu jenis tanaman pangan yang unik di Kabupaten Nrekang, yaitu padi ketan yang bernama Puluk Mandoti. Padi Puluk Mandoti merupakan jenis padi ketan endemik yang berasal dari Desa Salukanan dan Desa Kendenan yang terletak di Kecamatan Baraka. Beras ketan dari padi Puluk Mandoti ini memiliki aroma khas yang harum, bahkan ketika dimasak, aromanya bisa tercium hingga radius 2 km. Beras ketan Puluk Mandoti adalah beras ketan termahal di Indonesia yang harganya bisa mencapai hingga 80.000 per kilogramnya. Beras ketan Puluk Mandoti pernah menjadi primadona di Istana Negara Jakarta di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beras ketan Puluk Mandoti sering disajikan ketika Presiden menjamu tamu kenegaraan. Di bidang hortikultura, Kabupaten Nrekang terkenal sebagai daerah penghasil hortikultura terbesar di Sulawesi Selatan. Dataran tinggi dan struktur tanahnya yang subur, serta suhu dan kelembapan alamnya sehingga sangat cocok untuk pengembangan komoditi tanaman sayur-sayuran. Komoditi andalan di bidang hortikultura adalah bawang merah dan aneka ragam sayur-sayuran khas dataran tinggi seperti cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, sawi, tomat, wortel, kacang merah dan kacang panjang, terong, bayam, sawi, dan labu siam. Pemasaran tanaman hortikultura ini bahkan sudah menjangkau hingga beberapa provinsi dan kota kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan. Di bidang tanaman perkebunan, Kabupaten Nrekang juga memiliki ragam potensi investasi yang sangat menjanjikan seperti gula aren, kopi Arabica dan Robusta, lada, kakao, cengkeh, pala, kemiri, vanili, kayu manis, dan nila. Dari beberapa jenis tanaman perkebunan, kopi Arabica Kalosi Nrekang merupakan komoditi andalan Kabupaten Nrekang, di mana produksinya terus bertumbuh setiap tahunnya. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Nrekang, produksi kopi Arabica Kalosi Nrekang di tahun 2019 mencapai 5.015 ton. Kopi Arabica Kalosi Nrekang sendiri sudah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diserahkan pada tanggal 19 Februari 2013 di Kabupaten Nrekang dengan spesifikasi kopi yang memiliki keunggulan spesifik lokasi dengan mutu yang bagus, cita rasa kopi yang enak, rasa manis atau sweetness, floral dan fragrance yang kuat,
Dengan diserahkan sertifikat indikasi geografis kopi Arabica, Kalosi Enrekang mempunyai hak untuk melarang pihak lain menggunakan nama Kalosi Enrekang untuk barang sejenis kopi. Sektor peternakan. Pada sektor peternakan, Kabupaten Enrekang memiliki populasi ternak besar dan unggas. Populasi ternak besar yang diunggulkan adalah jenis sapi potong yang hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang. Sedangkan ternak unggas yang memiliki populasi terbanyak yakni ayam petelur, di mana Kecamatan Maiwa sebagai sentra produktivitasnya. Salah satu komoditas yang sudah lama menjadi primadona Kabupaten Enrekang di sektor peternakan adalah produksi pengolahan susu sapi. Ya, sapi perah yang menghasilkan susu segar yang kemudian difermentasi ke dalam susu padat yang disebut dangke. Aneh, tapi nyata karena susu dimakan bukan diminum. Masyarakat luas di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengetahui sejak lama jika penduduk di kabupaten yang berjuluk Bumi Masen Rempulu ini sebagai pemakan susu kerbau atau susu sapi perah dalam bentuk penganan yang bernama dangke. Melalui kearifan lokal, dangke digumpalkan dengan menggunakan enzim papain atau gegetah pepaya, di mana gumpalan susu dangke tersebut berwarna putih seperti tahu. Dangke pada umumnya dijadikan sebagai lauk pendamping nasi, dan untuk menyantapnya, dangke bisa dimakan langsung atau melalui proses pembakaran atau penggorengan. Sektor perikanan. Pada sektor perikanan, Kabupaten Enrekang memiliki potensi perikanan melalui budidaya dan penangkaran di perairan umum dan tambak dengan luas area sekitar 2.052.277. Adapun jenis ikan yang paling banyak dipelihara adalah ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan tawes, ikan bawal, dan ikan patin. Potensi perikanan Kabupaten Enrekang cukup menjanjikan seiring dengan hadirnya Balai Benih Ikan atau BBI yang tersebar di 3 lokasi, yaitu BBI Sudu di Kecamatan Allah, BBI Karang di Kecamatan Cendana, dan BBI Randang di Kecamatan Enrekang. Tak tanggung-tanggung, sejak 2 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Enrekang berhasil mencetak ratusan kolam ikan air tawar yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kabupaten Enrekang. Sektor pertambangan dan energi. Di sektor pertambangan, Kabupaten Enrekang sangat potensial untuk beberapa jenis bahan tambang, diantaranya tambang pasir dan sirtu, batu gunung, marmer, batu ciping, dan batuan mineral lainnya. Di sektor energi, Kabupaten Enrekang memiliki beberapa sungai yang berpotensi untuk investasi, khususnya energi listrik mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai. Lokasi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Sungai Sadang dengan kapasitas potensi 2 kali 100 MW, Sungai Lewaja 79 kW, Sungai Leon 20 kW, Sungai Mata Alo 100 kW, Sungai Parompean 70 kW, Sungai Tabang 90 kW, Sungai Narang 286 kW, dan Sungai Latimojong 89 kW. Sektor industri dan perdagangan. Perkembangan sektor usaha di bidang industri pada tahun 2019 cukup mengalami perkembangan pesat.
Beberapa klasifikasi industri yang telah ada baik yang dikelola dalam skala mikro, kecil dan menengah, diantaranya industri makan dan minum, pupuk kompos, barang dari kayu dan hasil hutan, percetakan, tekstil dan bahan dari kulit, dan alat angkut mesin dan peralatan lainnya. Sarana perdagangan umum berupa pasar sentral dan pasar agro, dan perdagangan lainnya berupa toko kelontong, toko bangunan, toko elektronik, perbengkelan, kios, dan coffee shop. Sektor kehutanan. Kabupaten Nrekang mempunyai kawasan hutan yang cukup luas. Hasilnya, Kabupaten Nrekang yang berada dalam lingkup pegunungan Latimojong mampu menjadi hulu sungai yang airnya digunakan untuk mengairi sektor pertanian di beberapa kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang. Jenis hutan yang ada di Kabupaten Nrekang adalah hutan lindung dan hutan produksi dengan luas kurang lebih 69.040,39 hektare, di mana jenis kayu yang banyak dalam kawasan hutan lindung diantaranya jati, mahoni, cendana, dan pinus. Salah satu hasil hutan yang berpotensi untuk usaha produksi adalah pohon pinus. Getah pinus yang melalui proses penyendapan digunakan untuk bahan baku kosmetik, minyak, cat, antiseptik, dan bahan farmasi lainnya, sehingga sangat berpotensi untuk investasi baik melalui penanaman modal daerah, nasional, atau penanaman modal asing. Sektor pariwisata. Kabupaten Nrekang sangat kaya dengan potensi pariwisatanya, di mana bentang alamnya yang paling mendominasi. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Nrekang dari tahun 2016 hingga 2019 tercatat sebanyak 51.464 wisatawan domestik serta 207 wisatawan asing yang telah berkunjung ke Kabupaten Nrekang. Peluang investasi di sektor pariwisata terbagi dalam beberapa klasifikasi, diantaranya bentang alam berupa hutan, pegunungan, persawahan, dan kebun raya, permandian alam berupa air terjun, kolam renang, dan wisata sungai, agrowisata, desa wisata dan wisata kuliner, rumah adat, pesta adat dan atraksi budaya, gua, makam kuno, situs peninggalan Belanda dan Jepang, dan situs-situs sejarah lainnya. Adapun tempat-tempat wisata yang sudah terkenal diantaranya Dante Pine Camping Ground dan spot Instagramable, Kebun Raya Mesen Rempulu, Permandian Alam Lewanca, Panorama Alam Gunung Nona dan Butu Langsa Geopark, wisata trasering, persawahan, dan kuliner Mandoti Desa Salukanan, kawasan bebas asap rokok Desa Bone-Bone, air terjun Sarung Papak, air terjun Nongan, air terjun Lewaca, air terjun Loko Masale, air terjun Pendokesan, wisata petualangan Gunung Latimojong, wisata trekking Gunung Bambapuang, agrowisata Baroko dan Benteng Allah, agrowisata kopi Desa Karangan, anjungan Sungai Mata Allah, Goa Loko Wailambun, situs tontonan, budaya adat Palupining, Cerang Manurung Desa Pasang, atraksi musik bambu, kuliner Puluk Mandoti, dan dangke khas Nrekang.